masih muda itu jangan terlalu ruwet mikirin kesehatan dan jangan terpenjara oleh angka-angka. Entah itu angka laboratorium misalnya kadar kolesterol, asam urat, gula darah, harus minum berapa liter per hari, kemudian berapa banyak pipis, jam berapa malam harus tidur, terus kemudian harus lari berapa meter per hari. Itu namanya terpenjara angka-angka. Kesehatan itu lebih pada keseimbangan. Keseimbangan paling prima itu saat orang dewasa muda. Tentunya dengan kondisi yang ideal, misalnya berat badan ideal gitu. Ketika keseimbangan sudah terlampaui di usia muda ini ya mulai perbaikin. Pada saat kecil, TK, pra sekolah, sekolah menjelang remaja itu masih sering sakit, itu wajar karena sistem kekebalan tubuh sedang terbentuk, tumbuh kembang, adaptasi terhadap alergi ataupun infeksi dari lingkungan yang terus berubah. Ketika dewasa muda itu saat keseimbangan paling prima. Dan kemudian ketika menjelang tua mulailah timbul gejala-gejala degenerasi. Gangguan metabolik itu mungkin terjadi ketika dari muda tidak disetel keseimbangan yang baik itu bagaimana. Jadi ketika tua kok mulai timbul beberapa gejala penyakit itu hal yang wajar. Dan ketika udah usia tua mestinya mulai belajar terhadap keseimbangan baru. Keseimbangan baru itu tentunya dengan beberapa kekurangan yang tidak didapatin pada saat dewasa muda. Misalnya kaki sering pegel, kemudian gampang capek, mungkin nggak bisa jalan terlalu jauh lagi atau lari terlalu jauh lagi, itu hal yang wajar, itu keseimbangan baru. Nah, ketika di usia tua kok mulai terjadi ada gangguan degenerasi atau gangguan metabolik, misalnya terdiagnosa memiliki penyakit hipertensi atau diabetes, peluk dulu kenyataan bahwa ini keseimbangan baru harus dikendalikan. Berarti ya dengan perubahan pola hidup, dengan kondisi yang ada. Nah, supaya ketika tua nanti tidak timbul banyak gangguan, tentunya kita bisa setel di usia muda. Di usia muda itu pertahankan keseimbangan. Pertama dari berat badan dulu. Kemudian menyangkut pola hidup yang lain. Ya pola makan, pola tidur, yang lain-lain. Karena sakit itu terjadi karena keseimbangan yang terganggu. Ya, keseimbangan hormon. Misalnya kita kurang tidur atau kita kegemukan misalnya, itu tentu terjadi ada ketidakseimbangan hormon. Atau misalnya keseimbangan nutrisi terganggu. Misalnya kita makan gula berlebihan, makan nasi berlebihan, makan makanan yang banyak minyaknya berlebihan, entah itu apalagi lemak trans. Ketika keseimbangan itu terganggu, nutrisi itu terganggu, tentunya akan terjadi penumpukan di dalam tubuh kita. Nah, penumpukan itu menimbulkan peradangan. Nah, itu ketika peradangan mulailah terjadi gangguan keseimbangan metabolik, termasuk sistem peredaran darah, sistem pencernaan. Ketika keseimbangan tadi terganggu, tubuh itu sebenarnya sudah memberikan sinyal atau alarm sendiri. Jadi tidak harus terfiksasi pada angka-angka lab, kemudian anjuran untuk cara hidup dengan ini berapa kali sehari, tidak seperti itu. Alarm itu akan menyala sendiri. Misalnya kita terlalu banyak nunduk atau kurang tidur, ya ini leher pegel. Nah, jangan malah mikir kolesterol gitu. Terus kemudian kalau kita makan kekenyangan, ya perut kita sakit karena volume lambung kita terbatas. Kemudian kalau kita jarang aktivitas, mungkin BAB kurang lancar, atau kalau kita makan berlebihan, yang pedas atau yang merangsang, tentunya perut kita mudah melilit dan mudah diare. Kalau kita kurang minum, ya kencing kita menjadi kuning, tidak bening lagi. Hal-hal sederhana itu perhatikan. Jadi ketika sakit itu jangan mikir yang rumit dulu. Perhatikan dulu apa keseimbangan yang kemarin terganggu. Apakah kita melakukan hal-hal yang berlebihan? Apakah kita tidak bisa menahan diri? Jadi jangan langsung merumitkan diri di dalam angka-angka lab dan kemudian kecemasan-kecemasan yang tidak perlu.
keseimbangan jasmani dan rohani juga harus diperhatikan. Jadi orang tuh bisa sakit, bisa jadi karena hubungannya sama mertua nggak baik, kemudian sama anak kurang memperhatikan, terus kemudian hubungan dengan rekan kerja atau dengan pimpinan di tempat kerja mendapatkan stresor. Jadi harus juga ada relaksasi, keseimbangan. Ketika pikiran kita itu happy, berusaha tenang, dan tidak mencampur adukkan antara penyakit badan dan gangguan psikologis kita, tentunya keseimbangan akan lebih baik. Jadi kalau kita baik dengan tetangga kita, mungkin juga kesehatan kita juga akan dengan sendirinya baik loh.